Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan lanjut untuk pembahasan series drama terbaru yang berjudul Vincenzo. Drama yang dibintangi oleh Song Joong Ki yang berperan sebagai karakter Vincenzo Casano merupakan seorang pengacara yang bekerja untuk mafia di Italia. Karena suatu permasalahan, perang saudara para mafia di Italia membuat Vincenzo kabur ke Korea Selatan. Dan nantinya mereka akan bertemu dengan pengacara Hong Chae-young. Bagaimana kelanjutan ceritanya dan juga pertemuan kisah cinta mereka? Langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada rekap series drama Vincenzo episode ke-1, awal kisah berlatar tempat di Italia. Terlihat Vincenzo yang berkunjung ke rumah salah satu mafia bernama Emilio. Vincenzo dia merupakan seorang pengacara untuk para mafia di Italia. Kedatangannya untuk bernegosiasi atas kematian dari bosnya atau yang dia anggap sebagai ayahnya, yaitu Fabio. Vincenzo dia memberikan kesempatan pengampunan untuk Emilio karena Emilio dianggap ada campur tangannya terhadap kematian Fabio. Namun Emilio menganggap itu semua merupakan hal yang sepele. Terlebih dia juga melecehkan, menghina Vincenzo sebagai orang Asia. Dia tidak tinggal diam, dia sudah merencanakan hal ini matang-matang, sebagaimana dia menyiapkan pesawat penyemprot air yang telah diisi dengan cairan yang mudah terbakar. Karena kekesalannya terhadap Emilio dan juga negosiasi yang tidak berakhir baik, kepergian Vincenzo membakar serta melalap habis semua kebun anggur milik Emilio, salah satu gembong mafia di Italia. Hal itu pastinya membuat Emilio menjadi sangat-sangat marah. Hancur sudah semua ladang anggur milik Emilio. Lalu adegan berpindah, Vincenzo yang menghadiri pemakaman bosnya. Atas kematian Fabio membuat hubungan dengan Paulo, anak dan hak waris Fabio, menegang. Hingga pada suatu malam dia diserang oleh sekelompok orang suruhan dari Paulo, di mana mereka yang ingin membunuh Vincenzo. Tetapi hal itu sudah diantisipasi dan diwanti-wanti oleh Vincenzo. Pada saat 3 orang ini masuk ke kamarnya dan membabi buta menembak kasur yang dianggap ada keberadaan Vincenzo, namun ternyata itu hanya sebuah bantal, di mana Vincenzo yang sudah bersembunyi di balik tembok siap menghabisi mereka semua. Alhasil merekalah para mafia yang dihabisi oleh Vincenzo. Tak hanya itu, dalam perjalanan meninggalkan Italia, Vincenzo yang memberikan sedikit kenangan kepada Paulo. Dia meledakkan mobil kesayangan milik Paulo, serta Vincenzo mengatakan kalau Paulo dia tidak cocok untuk menerima jabatan bos setelah kematian Fabio. Kemudian cerita berlanjut, ini adalah Hong Chae-young dan Jang Joo. Mereka di sini tampak akan menjalani sidang, di mana lawan mereka adalah ayah dari Chae-young. Perdebatan dalam sidang pastinya tidak terhindarkan. Tampaknya sidang kali ini dimenangkan oleh Chae-young. Hubungan ayah dan anak mereka berdua tidak begitu akrab. Mereka yang menjadi lawan di persidangan dan selalu berseteru di kehidupan sehari-hari. Adegan berpindah saat Vincenzo tiba di bandara. Dia tampaknya mendapat sebuah pemeriksaan dari seorang polisi atas buronan dengan nama Park Jung-guk. Wajah Vincenzo dan juga nama tidaklah sama, sehingga polisi ia membiarkan dia melanjutkan perjalanan. Di lobi bandara, Vincenzo dicegat oleh seorang sopir taksi limosin. Dia sedikit memaksa Vincenzo untuk masuk ke mobilnya. Perjalanan pun dilanjutkan dengan tujuan ke sebuah tempat di Seoul, Gyeongga Plaza. Dalam perjalanan, pada awalnya semua tampak normal dan biasa-biasa saja, sampai ketika dia meminum air dalam sebuah botol, Vincenzo perlahan tertidur. Dan ternyata sopir itu adalah penipu. Sang sopir dia menaruh obat tidur yang kemudian mengambil semua harta benda milik Vincenzo. Tak hanya itu, selanjutnya dia membuang Vincenzo begitu saja. Hanya disisakan uang 50.000 won. Ini adalah Kim Sok. Dia yang sedang bersantai di atas kursi terkejut atas notifikasi kalau seorang pengacara konsiklir mafia Italia datang ke Korea. Kemudian kemalangan nasib Vincenzo saat datang ke Korea, sampailah dia di Gyeongga Plaza.
Tujuan dia di sini adalah untuk menghancurkan bangunan ini, dan ternyata dalam bangunan ini menyimpan sebuah basement bunker emas milik seorang teman Fabio dari Tiongkok. Bangunan rusak ini dibeli atas nama Pak Cho yang kemudian dimanipulasi dengan beberapa toko palsu agar tidak dicurigai. Mereka membangun basement penyimpanan emas dengan sistem keamanan biometrik. Vincenzo ia menempati salah satu kamar penghuni nomor 606. Di sisi lain, Lee Chung Wook, Hong Yun Chan, dan juga Nam Jo Sung, para penghuni plaza, sedang menggibah tentang kedatangan Vincenzo. Awal kedatangan Vincenzo yang sedang berkeliling dengan Pak Cho, mereka dikejutkan dengan kelakuan para penghuni yang aneh. Ruang basement rahasia sekarang disewa menjadi kuil supaya dianggap aman dan tidak dicurigai oleh orang lain. Dan ternyata di bawah kuil sang biksu ada tumpukan 15 ton emas yang menjadi tujuan dan incaran Vincenzo. Para penghuni yang selalu mengikuti Vincenzo karena dianggap akan menjual gedung ini. Malam pertama Vincenzo tidak dapat kenyenyakan dan kenyamanan sama sekali. Di malam yang panjang dan Vincenzo yang tidak bisa tidur, dia terlihat membuka kembali sebuah berkas tuntutan Oh Kyunja. Entah kenapa di sini Vincenzo dia memikirkan hal itu. Mungkinkah dia merupakan emaknya yang dulu Vincenzo dititipkan di sebuah panti asuhan kemudian diadopsi ke Italia? Itu masih belum terjawab. Kemudian hari esok Hong Yoo Chan selaku pengacara Oh Kyung-ja, dia telah berjuang selama 5 tahun menuntut keadilan serta pembebasan Oh Kyung-ja. Namun dia selalu kalah dalam persidangan. Bu Oh dia meminta untuk berhenti dan dia pasrah akan hukum yang tak adil menimpanya. Selanjutnya adegan berpindah dalam suatu obrolan negosiasi dengan grup Babel yang ingin membeli plaza ini, pastinya dengan harga yang tinggi. Namun Vincenzo menolak mentah-mentah tawaran ini serta sedikit memperingati serta mengancam dia untuk pertama dan terakhir kalinya. Setelah itu Vincenzo di sini terlihat mengumpulkan semua penghuni dan dia sedang bernegosiasi tentang perjanjian kepada para penghuni kalau bangunan ini akan dibangun kembali dan dipastikan para penghuni akan tetap tinggal. Mereka para penghuni tampak dengan ikhlas dan tulus setuju, dan ada juga yang tampak terpaksa menyetujui hal itu. Namun tidak bagi Hong Yoo Chan, dia tidak mempercayai akan perkataan Vincenzo. Dia masih berprasangka buruk karena Vincenzo merupakan seorang pengacara bagi para mafia. Hong Yoo Chan tidak dapat percaya begitu saja. Adegan berpindah, Pak Cho yang balik ke rumah, dia dikejutkan dengan sekelompok preman yang telah menahan anak serta istrinya dipaksa untuk menandatangani dokumen penjualan plaza. Dengan terpaksa karena anak dan istrinya yang sedang ditahan, dia menandatangani surat perjanjian penjualan tersebut. Di sisi lain, Hong Jae-young yang sedang berseteru dengan ayahnya. Dia kesal karena ayahnya mengirim surat pemutusan keluarga, dianggap dia melanggar kode etik. Kemudian selepas itu Pak Cho dalam perjalanan menemui Vincenzo di plaza, tampak dia ditabrak oleh sebuah truk dengan sengaja. Vincenzo yang sedang bertelepon dengan dia kalau perjanjian penjualan tersebut merupakan ilegal. Hal itu pastinya membuat Vincenzo akan turun tangan. Dan benar saja, ketika para rombongan grup Babel yaitu Park Suk-do mengatakan kalau gedung ini telah dijual serta para penghuni diharap bisa bekerja sama meninggalkan gedung ini. Para penghuni mereka semua merasa dibohongi oleh Vincenzo. Lee Jae-wook dia tidak tinggal diam untuk melindungi gedung ini dan juga penghuni yang lain. Ternyata itu bukan tujuannya, melainkan dia yang bernyali ciut dan beralibi ingin ke toilet. Keributan yang terjadi antara Hong Jae-young karena membela ayahnya dan sang preman terlihat ingin memukul Hong Jae-young. Disitulah Vincenzo hadir melawan para preman. Ini merupakan awal pertemuan dari Vincenzo dan juga Hong Jae-young. Di sini terlihat Vincenzo dengan lincah melawan para preman, serta dia mengancam bos preman dengan menggantung tangannya di sisi gedung lantai 3 dan siap untuk terjun jatuh bebas ke bawah, mengancam dia untuk tidak main-main. Dan pastinya Vincenzo akan mengambil alih kembali gedung ini karena gedung ini dibeli secara ilegal. Para penghuni tampak terpukau dan mendukung Vincenzo, namun tidak bagi Hong Yoo Chan. Dalam raut wajahnya masih tampak keraguan serta prasangka buruk kepada Vincenzo. Ketegangan antara Vincenzo dan juga bos preman menjadi akhir dari episode ke-1. Nah itu dia guys, sedikit rekap untuk drama
Vincenzo episode ke-1, dimana pada episode ke-1 sudah disuguhkan dengan cerita yang menarik. Bagaimana kelanjutan cerita Vincenzo yang akan menyusun strategi dan rencana mengambil alih gedung ini, serta pastinya tujuan dia mengambil tumpukan emas yang ada di bawah gedung, serta perjalanan cintanya dengan Hong Jae-young. Kita nantikan untuk update cerita pada video yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat and